I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Fitri dengan nomor BP 21101152610369 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer kelas SI 10 dengan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Pada tugas ini saya akan membahas tentang strategi dan program kerja pada minimarket. Pada strategi dan program kerja minimarket itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada bagian organisasi, yang kedua ada proses bisnis, yang ketiga ada SOP atau standar operational procedure dan job desk, dan yang keempat itu ada sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama, itu ada bagian organisasi. Nah, bagian organisasi ini merupakan struktur dari minimarket. Jadi struktur minimarket itu yang pertama ada manajer, yang kedua ada asisten manajer, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada kasir, dan yang kelima itu ada karyawan yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, mari kita bahas fungsi masing-masing dari struktur tersebut. Yang pertama itu ada manajer. Manajer itu bertugas menjalankan minimarket untuk memenuhi target dari kebijakan perusahaan, kemudian meminimaliskan keuntungan dan meminimalkan biaya, lalu mengelola data, stok barang, membuat keputusan, dan menganalisis angka penjualan. Yang kedua itu ada asisten manajer. Beberapa tugas dari asisten manajer yaitu membantu dan menjaga optimalisir store dari minimarket tersebut, lalu membuat jadwal kerja dan menjaga kerja staf, mendisiplinkan karyawan, dan lain sebagainya. Lalu tugas dari sekretaris itu ada mengatur dan mencatat hasil rapat, melakukan pencatatan administrasi, komunikasi ke berbagai pihak, mengatur jadwal, dan lain sebagainya. Kemudian tugas dari kasir yaitu mengerti dan mampu mengoperasikan mesin register dan hafal kode departemen barang, menyetorkan uang penjualan di laci kasir sebagai pembukuan bersama dengan laporan penjualan. Nah, yang terakhir itu ada karyawan. Karyawan itu bertugas melakukan pembaruan barang, membuka dan menutup pintu minimarket, menyortir produk, menyusun tata letak produk atau barang, dan melayani kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, bagian kedua itu ada proses bisnis. Dalam minimarket tentunya ada supplier atau pemasok barang. Supplier merupakan penyuplai bahan mentah kepada pihak yang membutuhkan untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Selain dari supplier atau pemasok, juga ada vendor. Jadi vendor itu membeli produk di suatu perusahaan kemudian menjualnya ke pihak lain. Nah, bagian yang ketiga itu ada SOP atau Standar Operational Procedure dan Job Desk. Jadi SOP di sini tuh seperti kontrak kerja, materi training, cara memasarkan atau marketing dari minimarket tersebut. Bagian yang terakhir itu atau bagian yang keempat ada sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia di sini tuh seperti cara membuat deskripsi, cara rekrutmen dan penempatan karyawan, evaluasi karyawan, training dan kontrak lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari strategi dan program kerja di minimarket yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.